Baik. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Qawaidul Arba' karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita sudah membaca kaidah yang pertama. Itu ilmu bahwasanya orang-orang kafir dahulu, orang musyrikun dahulu menetapkan, mengakui tauhid rububiyah. Bahwasanya Allah mencipta, mengatur, menghidupkan, mematikan. Mereka akui ini. Tapi pengakuan tersebut itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Buktinya mereka masih bilang orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Belum hilang itu, belum hilang. Ya. Tapi yang jadi patokan adalah tauhid uluhiyah. Oleh karena itu, mereka ketika disuruh ucapkan la ilaha illallah, yastakbirun, mereka tidak mau. Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka tahu persis la ilaha illallah ini artinya apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Mereka tahu persis kalau ucapkan la ilaha illallah berarti hanya Allah yang disembah. Yang lain tidak. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi Tuhan yang satu saja? Ini perkara yang sangat mengherankan. Yang kata mereka, tidak mau mereka, menolak. Tapi kalau ditanya siapa yang mencipta? Apa jawabannya? Allah. Siapa yang mengatur? Allah. Siapa yang menguasai pendengar penglihatan? Allah. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup? Allah. Antum tanya perkara rububiyah, jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Keyakinannya sudah betul, tapi belum masuk sampai mereka mengakui la ilaha illallah, mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa dipahami? Jadi kesyirikan mereka itu bukan pada perkara rububiyah, bukan berarti seperti yang kita sebutkan kemarin. Tokoh kartun itu. Ya, ada penguasa tanah, penguasa air, penguasa api. Tidak ada yang mereka seperti itu. Ditanya siapa penguasa air? Allah. Ini kalau ditanya ke mereka, ya jangankan penguasa air, ya yang menciptakan langit dan bumi saja, mereka bilang Allah. Apalagi cuma airnya, apinya dan tanahnya, lebih-lebih lagi. Bisa dipahami? Ini rububiyah. Ketika ditanya pasti jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Bisa? Tayyib. Jadi ini kesyirikan mereka. Ya, dalam masalah dalam masalah uluhiyah, bukan pada rububiyah. Tayyib. Oleh karena itu tauhid juga bukan hanya tauhid dalam masalah rububiyah, tapi yang paling pokok adalah tauhid dalam masalah uluhiyah. Oleh karena itu sering didefinisikan oleh para ulama ketika diitlaqkan lafaz tauhid, at-tauhid huwa ifradullahi bil ibadah, itu sering diitlaqkan padahal tauhid itu ada 3. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tapi kenapa tauhid uluhiyah saja yang disebutkan? Karena ini menjadi titik perselisihan antara para nabi dan rasul dengan umatnya. Ya. Para rasul diutus agar umat manusia beribadah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun rububiyah mereka sudah tetapkan sebelumnya, kecuali sebagian kecil dari manusia. Seperti Fir'aun mengakui bahwasanya dirinya adalah Rabb. Ya, ana rabbukumul a'la, nanti akan ada di surah An-Nazi'at ucapan Fir'aun ini. Ya. Saking sombongnya dia mengatakan dirinya adalah Rabb. Yang paling tinggi. Itu ucapan saja, adapun hatinya tidak, ya. Taib. Sekarang masuk di kaidah yang kedua.
Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-qa'idatu tsaniyatu, kaidah yang kedua. Annahum yaqulun, mereka berkata, orang-orang musyrikun, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ati. Kami tidak berdoa kepada mereka, sembahan-sembahan mereka, wa tawajjahna ilaihim, dan kami tidak mengarah kepada mereka, illa kecuali li, untuk talabil qurbati, untuk mengharap kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wasyafa'ah, dan syafaat. Itu mereka menjadikan yang mereka sembah sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidah yang kedua ini Syekh ingin menekankan bahwasanya tujuan mereka melakukan kesyirikan, menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu karena dua alasan ini. Yang pertama, talabil qurbah, yang kedua syafa'ah. Alasan yang pertama karena mereka menyangka bahwasanya sembahan yang mereka sembah itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jadi niatnya luar biasa ya. Jadi mereka melakukan kesyirikan niatnya agar mereka bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu melalui sembahan mereka. Sembahan mereka katanya bisa mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Oleh karena itu disebutkan ayatnya surah Zumar, fadalilul qurbati, dalil qurbah, dalil bahwasanya alasan mereka melakukan kesyirikan yaitu untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai wali. Ini sifat ya kaum musyrikin, menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai wali. Apa ucapan mereka? Ucapannya perhatikan. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah menyembah mereka kecuali ya. Jadi mereka akui mereka beribadah menyembah kepada selain Allah. Itu ucapan mereka ini, ma na'buduhum. Kami tidaklah menyembah mereka, itu sembahan-sembahan kami, illa kecuali. Ya mereka sudah sembah, sembahan mereka. Menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kecuali liqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali agar mereka sembahan-sembahan tersebut itu mendekatkan kami ila Allah, kepada Allah, zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Ini alasan mereka melakukan na'buduhum ya. Jadi katanya kami tidak melakukan na'buduhum itu illa kecuali liqarribuna ila Allahi zulfa. Jadi mereka akui kami sudah menyembah, beribadah, menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Tujuannya liqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memutus di antara mereka pada perkara yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kepada kadzib, ya, orang yang pendusta, lagi kafir. Jadi mereka disebut apa? Kadzib dan kafar. Jelas ibadah kepada selain Allah itu bukannya mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah, malah semakin menjauhkan. Ya kan menurut sangkaan mereka, kalau kita serahkan ibadah kepada orang soleh ini, wali ini, katanya ini wali, orang soleh akan mendekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini klaim ya dusta, anggapan dusta.
Mana mungkin kesyirikan bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah? Malah sebaliknya, kesyirikan, menyerahkan ibadah kepada selain Allah itu malah semakin membuat hamba semakin jauh. Bisa dipahami? Ini kadzib, dusta. Kafar, ya. Dusta, lagi kafir. Kafirannya jelas. Ya. Mereka menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, jadikan Tuhan selain Allah. Bisa dipahami? Tapi syahidnya sini alasannya mereka. Jadi jangan kita kira mereka beribadah kepada selain Allah karena menganggap atau meyakini bahwasanya selain Allah itu bisa memberi rezeki. Jangan. Kaidah pertama sudah menjawab. Ya. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Tanya mereka, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Jawabannya apa? Allah. Bukan karena itu mereka melakukan kesyirikan. Karena meyakini ada selain Allah yang bisa memberi rezeki, bisa mencipta, menguasai, mengatur, tidak. Tapi karena alasan ini, talabil qurbati wash syafa'ah. Ini yang kita bahas, yang pertama kurbah. Ya. Ya, syahidnya sini illa liqarribuna ilallahi zulfa. Ucapan mereka. Dan mereka akui kesyirikan mereka. Ma na'buduhum, ya. Ya. Mereka ma na'buduhum illa. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mereka akui kesyirikan mereka? Akui. Ini na'buduhum. Mereka akui. Ini ucapan mereka. Bisa dipahami? Dan ini kekafiran. Inilah hakikat kesyirikannya orang-orang terdahulu. Bukan karena mereka mengakui ada yang bisa memberi rezeki selain Allah, bukan. Ada selain Allah yang bisa menghidupkan, mematikan, yang mengatur urusan selain Allah, tidak. Mereka dikatakan musyrik karena ini, menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan alasannya ini. Dan subhanallah, betapa sesatnya mereka ini. Mereka tujuannya, niatnya mau mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tapi apa? Apa hasilnya kalau tidak sesuai dengan petunjuk? Bukannya malah semakin dekat, semakin jauh. Dengan sejauh-jauhnya. Karena mereka tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Tujuannya Masya Allah bagus sekali, mendekatkan diri kepada Allah, bahkan zulfa, sedekat-dekatnya. Caranya salah. Ya. Jadi tujuan yang bagus, tujuan yang baik itu tidak cukup. Niat yang baik itu tidak cukup, tapi harus diiringi dengan apa? Cara yang benar. Betapa banyak orang niatnya bagus, niatnya baik, tapi tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Sama seperti ini, mau mendekatkan diri kepada Allah dengan kesyirikan. Ya, tidak, bukan semakin dekat, semakin jauh. Ya, dibalas dengan lawan dari maksud mereka. Ya. Nah, mereka menyelisihi. Ya, menyelisihi. Taib. Ini alasan yang pertama. Alasan talabil qurbah. Jadi ucapan mereka annahum yaqulun, mereka berkata ma da'awnahum, tidaklah kami berdoa kepada mereka, itu sembah-sembahan kaum musyrikin. Wa tawajjahna ilaihim, tidaklah kami mengarah kepada mereka dalam ibadah-ibadah kami. Illa, kecuali agar talabil qurbah, mengharap kedekatan di sisi Allah, mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang sedekat-dekatnya. Wasyafa'ah. Alasan kedua, ingin mengharapkan syafaat. Maksudnya apa? Menjadikan yang mereka sembah ini dari para wali, orang-orang soleh, sebagai perantara antara mereka dengan Allah.
Yang dengannya nanti katanya mereka ini yang sampaikan hajat-hajat kita kepada Allah. Ini logika mereka rusak. Karena mereka menganggap ya Allah itu sama dengan makhluk. Ya. Sama misalnya di kata mereka, kita mau menghadap ke raja, ya, kepada seorang raja penguasa yang ya luar biasa tingginya kedudukannya. Kita tidak bisa langsung datang ke dia, ya. Langsung mau minta ini, minta itu, ya. Harus melalui orang-orang dekatnya, ya, menterinya kah, apanya kah, tangan kanannya, tangan kirinya, apapun istilahnya. Intinya tidak langsung, melalui perantara. Katanya begitu juga katanya Allah Subhanahu wa taala, kita ini hamba penuh dengan dosa, kotor. Kita mau langsung tidak pas. Tapi mereka ini orang-orang soleh, wali-wali Allah. Tapi kita serahkan ibadah kepada orang soleh ini, wali ini, nanti mereka kasih sampai kita punya hajat, kebutuhan. Nah ini nih masuk dari syafaat. Bisa dipahami? Ini tujuan mereka. Coba kita baca dalilnya. Wa dalilu syafaati, dalil bahwasanya alasan mereka melakukan kesyirikan adalah syafaat. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka menyembah, beribadah min dunillah, kepada selain Allah. Ini sifat mereka, Allah yang sifatkan mereka beribadah kepada selain Allah. Kalau tadi Allah nukilkan ucapan mereka ma na'buduhum, ya. Ini wa ya'buduna min dunillah, jelas musyriknya, jelas kafirnya, jelas. Kemudian Allah sifatkan sembahan tersebut ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, sembahan yang tidak akan mampu memberi madarat, bahaya kepada mereka, dan tidak pula memberi manfaat. Ini sifat sembahan selain Allah. Karena manfaat dan bahaya hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang atur. Allah yang atur. Oleh karena disifatkan ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Tidak bisa memberikan madarat sedikit pun kepada mereka, dan tidak bisa pula memberikan manfaat. Karena manfaat dan madarat itu Allah yang atur. Ketika Allah inginkan terjadi, Allah tidak inginkan tidak akan terjadi. Berarti mereka tidak bisa. Ya. Bisa dipahami? Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka berkata, orang-orang musyrikin, ya, mereka ini itu yang kami sembah adalah syufa'auna, pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Mereka yang sampaikan kita punya hajat, kita punya keperluan, kebutuhan. Bisa dipahami? Ini dua alasan mereka, ya, melakukan kesyirikan. Jadi di kaidah yang kedua ini, ya, fokus utamanya adalah alasan kaum musyrikin terjatuh dalam kesyirikan. Ada dua, talabil qurbah dan talabil syafa'ah. Adapun kaidah yang pertama tadi, ini fokus apa? Menggambarkan jenis kesyirikan yang mereka terjatuh padanya. Itu syirik pada uluhiyah dalam ibadah. Bukan syirik berat mereka mengatakan ada selain Allah yang mencipta, menguasai, memberi rezeki, tidak. Malah itu mereka tetapkan, yakini dengan yakinnya. Bahkan kita sebutkan kemarin ayat ketika mereka dihantam badai, ya, yang sangat dahsyat di tengah lautan. Belum ada GPS, belum ada sekoci apa semua, ya, masih perahu lagi kecilnya bagaimana, ya, kayu lagi, ombaknya, masya Allah. Mereka tidak usah diajari, berdoa kepada Allah, tidak usah. Mereka yakin betul, ini semua ini angin, hujan, guntur, ya, laut ini semua Allah yang atur. Otomatis da'awullah mukhlishina lahuddin.
Tidak usah diajari. Tidak usah dibilang itu Lata Uzza Mana tidak ada gunanya. Tidak usah, mereka paham betul. Tidak ada dari perkara rububiyah dimiliki sama sembahan. Bisa dipahami? Ya, itu kaidah yang pertama. Jadi fokusnya menjelaskan kepada kita bahwasanya mereka itu menetapkan tauhid rububiyah tapi terjatuh dalam kesyirikan dalam uluhiyah. Alasannya ini kaidah yang kedua ini. Kenapa mereka beribadah kepada selain Allah? Karena mereka satu, talabil qurbah, mau mendekatkan diri mereka kepada Allah. Yang kedua, asy-syafa'ah. Mereka menjadikan sembahan mereka menjadi perantara antara mereka dengan Allah. Katanya, itu tadi analoginya. Tidak pantas katanya kita langsung. Paham ini? Paham? Padahal dalam agama Islam kita disuruh apa? Langsung berdoa. Wa qala rabbukum. Rabb kalian berkata apa? Ud'uni. Allah Subhanahu wa taala Rabb kita, pencipta penguasa kita, berfirman, ya, ud'uni, berdoalah kalian kepada siapa? Kepada aku, kata Allah, langsung tanpa perantara. Astajib lakum. Bahkan Allah jamin barang siapa yang berdoa kepadanya Allah akan kabulkan. Aku akan kabulkan untuk kalian. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apa yang kita ada perantara lagi? Apalagi kita jadikan perantara dengan cara apa? Menyembah, menyerahkan ibadah kepada perantara tersebut, jelas kesyirikan. Jelas kesyirikan. Bisa dipahami? Baik. Jadi ini alasan mereka. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wasyafa'atu syafa'atan. Syafaat ada dua. So, ini kita pending ya. Kita pending di pertemuan setelahnya. Agak panjang. Jadi intinya sampai di sini antum pahami ya, dua kaidah. Yang pertama kaidah bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu itu ya meyakini tauhid rububiyah, menetapkan bahwasanya annallaha huwal khaliqul mudabbir. Dia yakin menetapkan tauhid rububiyah. Yakin dengan saya yakin. Ya. Tapi mereka terjatuh dalam kesyirikan pada uluhiyah, pada ibadah. Menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di kaidah yang kedua, Syekh mengingatkan kita bahwasanya alasan mereka itu saya bilang annahum yaqulun, mereka ngomong, mereka bilang kami ini tidaklah beribadah mengarah kepada selain Allah ya dalam ibadah kami kecuali li talabil qurbati wasyafa'. Dua alasan pokok mereka. Ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya mereka melakukan kesyirikan, menyembah selain Allah bukan karena meyakini selain Allah tersebut bisa memberi rezeki, bisa menyembuhkan penyakit, bisa memudahkan jodoh, melancarkan bisnis, bukan. Bisa menghidupkan, bisa mematikan, bukan. Alasannya dua. Ya, agar mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya dan syafaat. Jadikan selain Allah tersebut perantara antara mereka dengan Allah. Mereka nanti yang sampaikan hajat kebutuhan mereka kepada Allah. Bisa dipahami? Insyaallah di hari Senin kita selesaikan kaidah yang kedua. Beliau merinci syafaat ada dua. Syafaatun mafiyatun wa syafaatun musbatatun. Jadi dihafal ya hafalannya. Jadi pelan-pelan ada 3 hari. Jumat, Sabtu, Ahad antum bisa menghafal ya, menghafal. Nanti hari Senin bisa distorkan. Insyaallah tidak terasa ini ya. Semoga pekan depan sudah selesai.
ya pekan depan bisa kita selesaikan kitab Al-Qawaidul Arba'. Sekian, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta